Tidak semua kelelahan datang dari pekerjaan, tidak semua luka datang dari kegagalan. Ada lelah yang tumbuh karena terlalu lama berada di lingkungan yang salah. Orang-orang tertentu tidak memukulmu, tidak berteriak padamu. Mereka hanya pelan-pelan menguras batinmu, dan seringkali kita baru sadar setelah terlalu lama bertahan. Malam ini, saya tidak mengajakmu membenci siapapun. Saya hanya ingin mengajakmu lebih jujur pada dirimu sendiri tentang siapa saja yang diam-diam membuatmu kehilangan diri. Orang pertama adalah orang yang meremehkan perasaanmu. Ada orang yang setiap kali kamu bercerita selalu punya satu kalimat pamungkas. Ah, itu mah biasa. Kamu terlalu sensitif. Saya dulu lebih parah. Kalimatnya terdengar ringan, tapi dampaknya dalam. Karena saat perasaanmu terus dianggap berlebihan, kamu mulai ragu pada emosimu sendiri. Contohnya sederhana, kamu bercerita tentang lelah yang menumpuk, tentang kepala yang tidak bisa diam. Dia tidak bertanya lebih jauh, tidak mendengarkan. Dia hanya menyimpulkan. Sejak itu, kamu memilih diam, bukan karena kuat, tapi karena merasa tidak pantas merasa lelah. Orang seperti ini tidak membuatmu dewasa, dia hanya membuatmu terbiasa memendam. Orang kedua adalah orang yang selalu mengeluh, tapi menolak berubah. Orang ini sering datang dengan cerita yang sama, masalah yang sama, luka yang sama. Dan setiap kali kamu mendengar, kamu ikut tenggelam. Bukan karena empati itu salah, tapi karena tidak ada niat tumbuh di dalam ceritanya. Kamu sudah mencoba mendengar, menyarankan, menyemangati, tapi jawabannya selalu sama. Iya sih, tapi kan susah. Pelan-pelan, kamu merasa lelah setiap kali bertemu. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu terus dipaksa tinggal di tempat yang sama, tanpa arah. Empati tidak seharusnya mengorbankan kesehatan batinmu. Orang ketiga adalah orang yang hanya datang saat butuh. Hubungan ini terlihat dekat, tapi hanya satu arah. Saat dia butuh, kamu dicari, dihubungi, dianggap penting. Saat kamu butuh, balasan tertunda, topik dialihkan, atau kamu disuruh kuat sendiri. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah nilai saya hanya ada saat saya berguna? Hubungan yang sehat mengenal timbal balik, bukan pengorbanan sepihak yang dibungkus kedekatan. Orang keempat adalah orang yang gemar membandingkan hidup. Dia tidak selalu merendahkan. Dia membandingkan. Harusnya di usia segini sudah lebih. Lihat dia. Bisa kok. Kamu kurang cepat. Tanpa sadar, hidupmu berubah jadi lomba. Padahal tidak semua orang berangkat dari garis yang sama. Tidak semua luka selesai di usia yang sama. Jika setiap langkahmu terasa salah karena standar orang lain, kamu sedang hidup bukan untuk dirimu. Orang kelima adalah orang yang tidak menghormati batas. Saat kamu mulai berkata tidak, dia berkata, kamu berubah. Saat kamu memilih diam, dia bilang,
kamu menjauh. Padahal yang kamu lakukan hanya satu, menjaga diri. Contohnya sederhana, kamu menolak ajakan. Karena lelah, dia tersinggung. Bukan karena ajakan ditolak, tapi karena dia kehilangan akses ke dirimu. Orang yang tulus menghormati batas, yang tidak sehat akan mengujinya terus. Orang keenam adalah orang yang membuatmu takut menjadi diri sendiri. Di dekatnya, kamu selalu menimbang kata, bukan demi sopan, tapi demi aman. Kamu takut salah bicara, takut dianggap berlebihan, takut disalahpahami. Akhirnya, kamu memilih versi dirimu yang paling sunyi. Hubungan yang membuatmu takut jujur, perlahan mematikan keberanianmu. Orang ketujuh adalah orang yang selalu ingin menang. Baginya, berbeda pendapat adalah ancaman. Dia tidak mendengar untuk memahami. Dia mendengar untuk membalas. Setiap diskusi berubah jadi pembuktian. Akhirnya kamu lelah menjelaskan dan memilih diam demi damai palsu. Padahal damai sejati lahir dari saling mendengar, bukan saling mengalah. Orang kedelapan yang selalu lari dari tanggung jawab. Semua salah keadaan, semua salah masa lalu, semua salah orang lain. Jika terlalu lama di dekatnya, kamu belajar satu hal berbahaya: memaafkan tanpa batas, memaklumi tanpa arah. Masa lalu menjelaskan luka, tapi tidak membenarkan menyakiti orang lain. Orang kesembilan adalah orang yang menjauhkanmu dari nilai hidupmu. Setelah sering bersamanya, kamu merasa berubah, bukan bertumbuh, tapi menjauh dari suara hati. Kamu mulai menormalisasi hal-hal yang dulu kamu hindari, dan tanpa sadar, kamu kehilangan kompas hidupmu sendiri. Orang ke-10 adalah orang yang membuatmu bersalah. Saat menjaga diri, ini yang paling halus dan paling menyakitkan. Saat kamu memilih istirahat, dia berkata, kamu egois. Saat kamu menjaga jarak, dia berkata, kamu berubah. Padahal yang kamu lakukan hanya satu, menyelamatkan diri. Orang yang benar-benar peduli tidak takut kehilangan akses selama kamu bertumbuh. Menjauh bukan berarti membenci. Kadang itu bentuk cinta yang paling jujur pada diri sendiri. Tidak semua orang harus kamu pertahankan. Dan tidak apa-apa jika hidupmu sekarang lebih sunyi, asal batinmu lebih tenang. Jika kamu masih di sini, sudah mendengarkan dengan jujur, tulis di komentar. Saya sedang belajar menjaga diri. Pelan-pelan saja. Kamu tidak sendirian.